291 Transformasi Kubus Evolusi 2. Pada saat itu, mungkin sesuatu yang tidak ditambahkan ke rantai genetik Lu Yuan juga dapat berevolusi. Mungkin kubus evolusi bahkan dapat mengembangkan segalanya. Material luar biasa, ramuan gen, jimat, dan sejenisnya mungkin semuanya dapat berevolusi. Jika demikian, Lu Yuan dapat membayangkan berapa banyak kristal spiritual yang akan dimilikinya saat itu. Selama ia mengembangkan beberapa harta berharga, ia dapat memperoleh banyak kristal spiritual dengan melelangnya. Memikirkannya saja sudah membuatnya senang. Ia pasti harus terus menyerap aura yang tidak diketahui ini dan membiarkan kubus evolusi bertransformasi sekali lagi. Lu Yuan menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Informasi sebelumnya adalah tentang perubahan yang disebabkan oleh transformasi kubus evolusi. Selain itu, setelah transformasi kubus evolusi, Lu Yuan juga terpengaruh sampai batas tertentu. Ia hampir berlipat ganda dalam semua aspek. Ini telah meningkatkan kekuatan tempurnya lebih dari 2 kali lipat. Ini hanyalah peningkatan yang terlihat, evolusi tak terlihat dari esensi hidupnya. Lu Yuan juga dapat merasakan bahwa esensi hidupnya tampaknya telah menyublim lagi. Secara keseluruhan, transformasi kubus evolusi kali ini terlalu hebat bagi Lu Yuan. Si Tingsui, yang berada di samping, tampaknya telah merasakan sesuatu. Dia menatap Lu Yuan dengan ragu, tetapi menarik kembali tatapannya setelah tidak menemukan apapun. Setelah membunuh 2 binatang tingkat raja, Ye Zhenghao mendarat dan mulai membunuh binatang buas di kota. Raksasa es kembali ke sisi Si Tingsui. Tuanku, apakah Anda memiliki hal lain untuk ditawarkan? Si Tingsui melirik raksasa es. Masih ada sekitar 5 menit sebelum raksasa es menghilang. Dia berpikir sejenak dan berkata, lakukan semua upaya dan bunuh binatang buas di luar. Ya, tuanku. Raksasa es meraung dan berubah menjadi aliran cahaya, menyerbu ke dalam kelompok binatang buas. Kemanapun raksasa es itu lewat, semua binatang berubah menjadi patung es dan kemudian hancur. Sebagai seorang pejuang genetik tingkat raja, dia secara alami sangat kuat. Jika dia memiliki energi spiritual yang tidak terbatas, seorang pejuang tingkat raja dapat membunuh semua binatang buas di bawah tingkat raja sendirian. Sayangnya, bahkan binatang tingkat raja akan kehabisan energi spiritual mereka. Selain itu, mungkin ada binatang buas tingkat raja di tengah gelombang binatang buas. Jika dia kehabisan energi roh dan bertemu dengan binatang buas tingkat raja, dia akan tamat. Oleh karena itu, raja perang seperti Ye Zhenghao dan Luo Xiu akan mempertahankan kekuatan spiritual mereka dan menunggu binatang buas tingkat raja menjadi basah sebelum mereka menyerang. Namun, raksasa es itu tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Masih ada waktu 5 menit sebelum ia menghilang, sehingga ia dapat melampiaskan energi spiritualnya yang tersisa tanpa menahan diri. Sejumlah besar binatang buas terbunuh, dan ruang hampa selebar 100 meter muncul di kedalaman tembok kota selatan. Setelah 5 menit, raksasa es itu berubah menjadi kabut es dan menghilang, hanya menyisakan es yang pecah di tanah. Mereka semua awalnya adalah binatang buas, tetapi setelah dibekukan, mereka hancur berkeping-keping. Lu Yuan sedikit iri. Dalam 5 menit yang singkat ini, raksasa es itu telah membunuh hampir beberapa ribu binatang buas. Efisiensi ini jauh lebih tinggi daripada penguasa mekanik Lu Yuan. Namun, meskipun ada banyak penguasa mekanik, jumlah total penguasa mekanik tidak jauh berbeda. Selain itu, penguasa mekanik bisa bertahan lebih lama. Tentu saja, semakin lama semakin baik. Ketika Lu Yuan memikirkannya seperti ini, ia tidak lagi iri. Setelah 2 binatang tingkat raja terbunuh, Ye Zhenghao pergi untuk membunuh binatang tingkat keempat dan melepaskan 2 wakil jenderal. Setelah itu, dengan penambahan sejumlah besar penguasa mekanik Lu Yuan, jumlah binatang buas yang terbunuh pun meningkat. Setelah bertarung selama hampir 1 jam, gelombang binatang buas yang dihadapi Lu Yuan sebelumnya telah musnah sepenuhnya. Setelah semua binatang buas mati, seluruh perkemahan menjadi sunyi senyap. Itu sama sekali berbeda dari sorak-sorai perkemahan 257 karena melenyapkan gelombang binatang buas. Karena terlalu banyak orang yang telah meninggal. Setelah Lu Yuan masuk, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa seluruh perkemahan dipenuhi dengan mayat. Pertarungan ketika binatang buas yang mengamuk menyerbu ke perkemahan pertahanan terlalu intens. Seluruh penjaga perkemahan mungkin telah kehilangan ribuan orang. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika gelombang binatang buas berakhir, tidak ada yang bisa bersorak.
Tatapan Lu Yuan menyapu seluruh tempat itu. Dia merasa tidak enak ketika melihat para penjaga diam-diam mengumpulkan mayat rekan-rekan mereka yang gugur. Bahkan kegembiraan dari transformasi kubus evolusi telah menghilang. Si Tingsui, yang berada di samping, diam-diam menatap para penjaga yang sedang mengumpulkan mayat rekan-rekan mereka. Dia memejamkan mata dan berbalik untuk melihat keluar tembok kota. Meskipun dia tidak berekspresi, tangannya yang terkepal menunjukkan bahwa dia juga tidak tenang. Lu Yuan menatap si Tingsui, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia tidak menyangka balok es ini benar-benar memiliki kemanusiaan seperti itu. Lu Yuan berpikir sejenak dan menghibur. Kamu sudah mencoba yang terbaik. Pada saat ini, wajah si Tingsui pucat dan napasnya lemah. Jelas bahwa dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritualnya. Dia juga sangat lelah. Pertempuran ini pasti berlangsung lama. Si Tingsui menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap pegunungan tak berujung di kejauhan. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak bisa menyelamatkan orang-orang ini hanya dengan mencoba yang terbaik. Jika kamu tidak mengirim bala bantuan, lebih banyak orang akan mati. Aku terlalu lemah, katanya setelah hening sejenak. Lu Yuan membuka mulutnya dan kemudian berkata, kalau begitu bekerja keraslah untuk menjadi lebih kuat. Ketika aku mencapai level kaisar pertempuran, aku berencana untuk meratakan seluruh pegunungan tak berujung ke tanah. Ketika saatnya tiba, aku bisa membawamu. Si Tingsui menoleh untuk melihat Lu Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh. Lebih tepat bagiku untuk membawamu. Lu Yuan, es batu ini sedikit terlalu kompetitif. Kita akan lihat siapa yang menjadi kaisar pertempuran terlebih dahulu, katanya dengan senyum tak berdaya 292 kubus evolusi transformasi 3. Aku pasti akan pergi dulu, jawab si Tingsui. Lu Yuan, baiklah, kalau begitu, tolong bawa aku. Si Tingsui mengangguk puas. Ya, aku akan pergi. Lu Yuan tampak tak berdaya. Pada saat ini, lampu merah menyala. Tracy, Ye Zhenghao, dan dua wakil komandan pasukan muncul di samping Lu Yuan dan si Tingsui. Lu Yuan, sudah berakhir. Tracy melirik si Tingsui, sedikit keterkejutan terpancar di matanya. Ini, si Tingsui, Lu Yuan memperkenalkan. Dia juga murid dari kubu jenius. Dia teman sekelasku. Si Tingsui. Tracy terkejut, lalu dengan cepat membungkuk hormat. Yang mulia, putri ke-9. Ya, si Tingsui mengangguk. Ye Zhenghao mengangguk ke Lu Yuan dan berkata dengan penuh terima kasih. Komandan pasukan, wakil komandan pasukan Tracy telah menjelaskan kepadaku. Terima kasih telah datang untuk mendukung kami. Jika bukan karena kalian, KAM 306 kami akan menderita kerugian yang lebih besar. Tidak, Lu Yuan menggelengkan kepalanya. Inilah yang harus kulakukan. Ia melihat kantong mayat hitam di sekitarnya dan seberkas penyesalan melintas di matanya. Sayang sekali aku tidak berhasil menyelamatkan lebih banyak orang. Ye Zhenghao dan dua wakil jenderal juga terdiam. Ye Zhenghao tersenyum pahit. Sebagai seorang penjaga, merupakan kehormatan bagi kami untuk mati di medan perang. Gelombang binatang buas telah dihancurkan, dan garis belakang kekaisaran aman. Jiwa saudara-saudara kita di surga akan merasa senang. Lu Yuan mengangguk tanpa suara. Lu Yuan, kata Tracy, gelombang binatang buas di sini telah dipadamkan. Kita harus kembali. Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata, Wakil Komandan Tracy, aku belum ingin kembali. Apa? Tracy tertegun dan menatap Lu Yuan dengan bingung. Lu Yuan menjelaskan dengan serius, selain KAM 306, seharusnya ada KAM lain yang membutuhkan dukungan. Penguasa mekanikku tidak akan lelah. Aku bisa pergi dan mendukung mereka. Mendengar ini, Tracy, Ye Zhenghao, dan yang lainnya semua membelalakkan mata karena terkejut. Ye Zhenghao dan dua wakil jenderal saling memandang dan memberi hormat kepada Lu Yuan. Panglima Angkatan Darat, terimalah rasa hormat kami. Tindakan Anda adalah panutan bagi para penjaga. Lu Yuan tertegun. Dia hanya merasa bahwa karena dia memiliki energi yang cukup sekarang, mengapa tidak menyelamatkan lebih banyak orang. Selain itu, akan bermanfaat baginya untuk meredakan gelombang binatang buas. Baik itu jasa militer atau aura tak dikenal yang tertinggal setelah kematian binatang bermutasi, semuanya sangat berguna baginya. Namun, dia tidak menyangka Ye Zhenghao akan bereaksi sebesar itu. Bahkan si Tingsui menatap Lu Yuan dengan linglung. Lu Yuan sedikit malu. Dia berkata, Komandan Ye, inilah yang harus kulakukan.
Kuharap kau bisa memberitahuku di mana kamp pertahanan terdekat berada. Pada saat ini, si Ting Sui berkata, aku juga akan pergi. Lu Yuan tertegun. Ia hendak menolaknya. Bagaimanapun, si Ting Sui sudah sangat lelah. Namun, ketika ia berbalik dan melihat tatapan mata si Ting Sui yang penuh tekad, ia tidak bisa menolaknya. Ia menatap si Ting Sui dengan serius dan bertanya, kau sudah menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualmu, kan? Setelah bertarung begitu lama, ia pasti kelelahan mental. Kau yakin bisa mengatasinya? Si Ting Sui diam-diam mengeluarkan sebotol ramuan kekuatan spiritual tingkat tertinggi dan meminumnya. Kekuatan spiritualnya pulih dengan cepat. Ia menatap lurus ke arah Lu Yuan. Lu Yuan, ramuan spiritual macam apa ini? Bagaimana ia bisa pulih begitu cepat? Ia terlalu kaya. Melihat tatapan mata si Ting Sui yang penuh tekad, ia tidak punya alasan untuk menolak. Jika kau ingin pergi, pergilah. 293 beri adik Lu Yuan hadiah 1. Melihat ini, Tracy mengacak-acak rambut merahnya tanpa daya. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Lagi pula tidak banyak yang bisa dilakukan di kamp kita. Ye Zhenghao tampak menyesal dan berkata, kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan di kamp kita. Aku tidak bisa mengatur siapapun untuk pergi bersama kita kecuali putri ke-9. Lu Yuan menggelengkan kepalanya. Kau terlalu baik, Jenderal Ye. Kita bisa pergi sendiri. Katakan saja padaku lokasi kamp pertahanan yang kau minta bantuannya. Ye Zhenghao menatap komunikatornya. Faktanya, karena gelombang binatang buas sangat kuat, ada banyak kamp pertahanan yang meminta bantuan. Ye Zhenghao memberitahu Lu Yuan dan dua lainnya tentang beberapa kamp yang dekat dengan bagian belakang garis pertahanan. Lagi pula, jika mereka pergi ke kamp pertahanan di dekat garis depan, mereka mungkin akan menghadapi banyak binatang buas tingkat keempat dan tingkat raja. Itu terlalu berbahaya bagi Lu Yuan dan yang lainnya. Bahkan jika dia tidak mempertimbangkan Lu Yuan dan Tracy, masih ada putri ke-9. Lu Yuan dan dua lainnya tidak keberatan. Sebaliknya, kamp pertahanan di posisi ini adalah yang paling bersahabat bagi mereka. Bagaimanapun, penguasa Mei hanya berada pada tahap 2 yang disempurnakan, jadi kekuatannya terbatas. Lu Yuan dan dua lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Zhenghao dan yang lainnya. Mereka meninggalkan kamp 306 dan menuju ke kamp lain. Pada waktu berikutnya, Lu Yuan dan dua lainnya berkeliaran di sekitar kamp di dekat garis pertahanan belakang, terus-menerus melenyapkan semua jenis gelombang binatang buas. Penguasa mekanik Lu Yuan telah menyebarkan berita di antara kamp-kamp pertahanan. Bagaimanapun, 200 penguasa mekanik terlalu banyak. Setelah setengah hari, pergerakan di pegunungan tak berujung berhenti. Gelombang binatang buas di garis depan telah berakhir. Prajurit garis depan yang telah pulih mulai mendukung bagian belakang dan mengeluarkan sejumlah besar binatang buas yang mengepung kamp pertahanan. Hanya dalam beberapa jam, tidak ada satupun gelombang binatang buas di tengah garis pertahanan. Gelombang binatang buas telah sepenuhnya berakhir. Di benteng garis depan, beberapa sinar cahaya melesat melintasi langit dan mendarat di dinding benteng. Pemimpinnya adalah Li Xinghai. Pada saat ini, wajah Li Xinghai agak pucat dan napasnya agak lemah, tetapi wajahnya masih tenang. Di belakang Li Xinghai ada Li Qinghe, Xi Tingyu, dan raja-raja pertempuran dan kaisar perang lainnya yang telah pergi bersamanya. Namun, hampir semua orang terluka. Bahkan Li Qinghe dan Xi Tingyu pucat. Bahkan ada beberapa yang belum kembali. Setelah Li Xinghai dan yang lainnya kembali, beberapa sinar cahaya terbang keluar dari kamp dan mendarat di tembok kota. Pemimpinnya adalah Kaisar Pertempuran Iblis Putih Rafael Harrod yang ditempatkan di garis depan. Dia menatap Li Xinghai dan bertanya, monster tua Li, bagaimana? Binatang buas di pegunungan tak berujung sudah tenang. Mereka pasti sudah mengatasi sumber mutasinya, kan? Li Xinghai sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Sumber mutasinya adalah anjing iblis neraka. Setelah mutasi, kekuatannya meningkat pesat. Pada akhirnya, ketika dia diambang kematian, dia masih berhasil melarikan diri. Mendengar ini, Rafael juga mengernyit. Dia kabur. Bagaimana jika dia kembali lagi? Bukankah itu berarti dia harus melakukannya lagi? Beberapa orang di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Li Xinghai menggelengkan kepalanya. Kali ini, lukanya sangat serius. Jika dia ingin pulih sepenuhnya, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade. Saya khawatir dia tidak memiliki keberanian untuk kembali.
Selain itu, dia tidak berlari menuju planet daki kita. Aku khawatir dia berencana pergi ke alam semesta untuk menemukan celah ruang angkasa dan pergi ke planet lain. Mendengar ini, Rafael dan yang lainnya menghela napas lega. Itu bagus. Li Xinghai mengangguk dan kemudian tersenyum, karena masalahnya sudah beres, bisakah kau mentraktirku minum sekarang? Senyum di wajah Rafael membeku. Dia menatap Li Xinghai tanpa daya, lalu berkata, kalau begitu aku akan mentraktirmu minum. Mereka berdua pergi, meninggalkan Li Xinghai dan yang lainnya. Tatapan pria berambut emas itu menyapu kerumunan dan dia berkata, ini sulit bagi semua orang. Jika kalian terluka, ikuti aku. Aku akan membawa kalian untuk berobat. Li Xinghai tersenyum dan berkata, aku tidak akan pergi, hanya saja aku sedikit lelah. Aku juga. Si Tingyu mengangguk setuju. Pria berambut emas itu mengangguk dan memberitahu Li Xinghai dan Si Tingyu untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dia kemudian pergi bersama yang lain. Saat dia melihat mereka pergi, Li Xinghai mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dia mengisap dan menepuk bahunya. Aku sangat lelah kali ini. Baiklah. Si Tingyu mengangguk. Beristirahatlah dengan baik. Li Xinghai memikirkan sesuatu dan tersenyum saat dia melingkarkan lengannya di bahu Si Tingyu. Dia berkata, ngomong-ngomong, di kamp pertahanan mana saudara Yuan berada? Ayo kita cari dia. Setelah mendengar ini, Si Tingyu berpikir sejenak dan berkata, Mehem, aku juga akan pergi dan melihat Ting Sui. Aku sedikit khawatir tentang anak itu. Li Xinghai dengan santai melambaikan tangannya. Ting Sui akan baik-baik saja. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa di permukaan, dia sebenarnya tahu itu di dalam hatinya. Dan dia juga tidak lemah. Si Tingyu tersenyum tetapi tidak menjawab. Mereka berdua adalah saudara kembar dari ayah dan ibu yang sama. Mereka juga merupakan dua orang yang memiliki hubungan terbaik dalam keluarga kerajaan. Meskipun dia tahu bahwa si Ting Sui sangat kuat, dia masih sedikit khawatir. Mereka berdua berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju tengah garis pertahanan. Di tengah garis pertahanan, kamp pertahanan 201. Di tembok kota, seorang wanita berambut hitam dengan penampilan heroik berdiri di depan Lu Yuan, Si Ting Sui, dan Tracy. Dia adalah komandan angkatan darat dari kamp pertahanan 201, Liu Yixin. Lu Yuan berkata, Panglima Liu, gelombang binatang buas telah berakhir. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Liu Yixin mengangguk dengan ekspresi berat. Kerugian yang mereka derita karena mempertahankan kamp juga tidak sedikit, dan itu benar-benar tidak lucu. 294 berikan adik Lu Yuan beberapa hadiah 2. Terima kasih sekali lagi, Komandan Pasukan, Putri ke-9, Wakil Komandan Pasukan Tracy. Lu Yuan tidak dapat lagi mengingat bahwa ini adalah pertama kalinya Liu Yixin mengucapkan terima kasih kepadanya. Dia tersenyum dan mengangguk, mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Yixin. Kemudian, mereka bertiga meninggalkan kamp pertahanan 201. Setelah melewati bukit yang dipenuhi darah dan mayat, mereka tiba di hutan yang dihuni serigala. Awalnya, hutan itu penuh dengan pepohonan, tetapi ketika gelombang binatang buas berlalu, sejumlah besar pohon dirobohkan oleh binatang buas yang ganas. Bukan hanya daerah ini, tetapi seluruh daerah pertahanan pusat pun sama. Ekspresi Si Ting Sui lelah, tetapi suasana hatinya agak bersemangat. Dia berkata, gelombang binatang buas telah berakhir. Lu Yuan mengangguk dan tersenyum. Ya, benar, itu adalah mimpi buruk, dan sekarang mimpi buruk itu telah berakhir. Tracy menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali rekan-rekan kita yang sudah mati tidak dapat hidup kembali. Lu Yuan dan Si Ting Sui keduanya terdiam. Mereka telah mengunjungi 6 kamp pertahanan dalam waktu setengah hari dan telah melihat terlalu banyak kematian. Kecuali nomor 257 tempat Lu Yuan dan yang lainnya berada, semua kamp pertahanan lainnya telah diserbu ke tembok kota oleh para monster. Kerugiannya bervariasi dalam skala, dengan tingkat korban terkecil melebihi 20%, sedangkan yang terbesar memiliki tingkat korban 50% hingga 60%. Terlalu banyak penjaga yang tewas. Setelah hening sejenak, Lu Yuan mengganti topik pembicaraan dan menatap Si Ting Sui. Sekarang gelombang monster sudah berakhir, Si Ting Sui, apakah kamu berencana untuk kembali ke kamp 306? Si Ting Sui merenung sejenak dan kemudian mengangguk. Ya, kalau begitu, mari kita berjalan sedikit lebih jauh, itu di jalan. Si Ting Sui mengangguk dan berkata, gelombang monster sudah berakhir, tidak akan lama sebelum kita kembali.
Lu Yuan juga tersenyum dan mengangguk, menantikannya. Aku ingin tahu berapa banyak kredit yang akan kudapatkan kali ini. Setelah mendengar ini, ekspresi si Ting Sui berubah aneh. Dia mendengus. Kali ini nilai kreditmu mungkin yang paling banyak di antara semua siswa di perkemahan jenius. Apa? Lu Yuan tercengang dan terkejut. Ada sebanyak itu. Si Ting Sui melotot ke arah Lu Yuan dan tidak mengatakan apapun. Lu Yuan. Petik 2. Dia sedikit bingung. Dia tidak tahu bagaimana dia telah memprovokasi si Ting Sui. Kemudian, Lu Yuan memikirkan sesuatu dan menatap si Ting Sui dengan ekspresi aneh. Apakah kamu tidak senang karena kamu tidak memiliki nilai kredit sebanyak aku? Si Ting Sui membeku dan melotot ke arah Lu Yuan. Lu Yuan, ya Tuhan, orang ini bahkan mengakuinya secara langsung. Dia berkata sambil tersenyum, ini tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, aku kuat. Si Ting Sui berkata dengan acuh tak acuh. Bukan kau yang kuat, dia adalah penguasa mekanikmu. Lu Yuan berkata sambil tersenyum. Penguasa mekanik itu milikku, jadi tentu saja, itu juga bagian dari kekuatanku. Setelah mendengar ini, ekspresi si Ting Sui menjadi gelap dan dia terdiam. Dia mendengus dan melangkah maju beberapa langkah tanpa suara, tidak berbicara dengan Lu Yuan lagi. Lu Yuan merasa itu sedikit lucu. Keinginan balok es ini untuk menang lebih kuat dari yang dia kira. Di sampingnya, Tracy merasa bahwa dia sedikit berlebihan. Dia tersenyum dan berkata, "Ah Yuan, kali ini kamu memainkan peran penting dalam 6, tidak, termasuk kam pertahanan kita sendiri saat bertahan melawan gelombang binatang buas. Meskipun penguasa mekanikmu hanya pada tahap 2 yang disempurnakan, jumlahnya cukup banyak. Jika mereka digunakan untuk menghadapi binatang buas yang lemah, mereka akan sama efektifnya dengan panglima perang. Jika kita berbicara tentang kredit kali ini, menurutku kamu harus menjadi orang dengan kredit tertinggi." "Itu bagus," kata Lu Yuan sambil tersenyum. "Jika memang begitu, maka itu bagus." Ia mulai menantikan kredit akademiknya. Mungkin, ia bisa langsung mengumpulkan 2 juta kredit akademik sekaligus dan menukarnya dengan gen transenden yang berkedip-kedip. Mereka bertiga mengobrol sambil bergegas dalam perjalanan. Setelah gelombang binatang buas, bahkan binatang buas biasa yang awalnya beristirahat di sini menjadi sangat sedikit. Lu Yuan dan 2 lainnya melakukan perjalanan yang lancar dan kembali ke perkemahan 257 tidak lama kemudian. Setelah melihat perkemahan, Lu Yuan menatap si Ting Sui dan berkata, "Kamu seharusnya sedikit lelah sekarang, kan? Apakah kamu ingin beristirahat sebelum kembali ke perkemahan 306? Kamu satu-satunya di jalan, jadi lebih baik aman." Setelah mendengar ini, si Ting Sui berpikir sejenak dan kemudian mengangguk. Ya, mereka bertiga segera tiba di kaki gunung tempat perkemahan 257 berada. Berbeda dari sebelumnya, mayat-mayat binatang buas di kaki gunung telah menghilang, hanya menyisakan jejak api. Tracy melihat dan berkata, mereka mungkin mengumpulkan bahan-bahan dan kemudian membakar mayat binatang buas itu. Lu Yuan mengangguk dan berjalan menaiki gunung. Meskipun mayatnya telah menghilang, bau darah masih kuat. Mereka sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai puncak tembok kota. Para penjaga yang berpatroli di tembok kota tercengang. Ketika mereka melihat Lu Yuan dan 2 lainnya, mereka langsung tersenyum. Para penjaga memberi hormat kepada Lu Yuan dan berkata dengan hormat, "Salam, Komandan Pasukan." Di sampingnya, wajah Tracy dipenuhi dengan garis-garis hitam, dan dia memiliki ekspresi tidak senang. "Bagaimana denganku?" Beberapa dari mereka dengan cepat berteriak lagi. "Wakil Komandan Resimen Tracy." Mulut Lu Yuan berkedut saat ia berusaha menahan tawanya. Bahkan mulut si Ting Sui pun berkedut. Tracy sangat tidak senang. Ia melotot ke arah para penjaga dan mengingat wajah mereka sehingga ia dapat mempersulit mereka saat saatnya tiba. "Ayo pergi, kita laporkan dulu pada Komandan Angkatan Darat, baru kita bisa kembali dan beristirahat." Tepat saat mereka bertiga hendak melompat dari tembok kota dan menuju ke area militer, 2 aliran cahaya tiba-tiba melesat di langit dan mendarat di depan mereka. Sebelum Lu Yuan sempat bereaksi, ia merasakan penglihatannya berubah menjadi hitam. Ia dipeluk dan wajahnya melembut. Ia mencium aroma yang familiar dan mendengar suara yang familiar. "Adik Yuan Gelombang, apakah kau merindukan adikmu?" Lu Yuan tidak dapat menjawab. Ia merasa akan tercekik oleh hatinya yang besar. Ia berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan Li Qinghe, hanya untuk menyadari bahwa kekuatan Li Qinghe ternyata luar biasa hebat.
Bagaimanapun juga, ia adalah seorang raja pertempuran. Di sampingnya, Tracy melihat Li Qinghe memeluk Lu Yuan dan mengerutkan kening. Tepat saat dia akan marah, dia tiba-tiba mendengar kata-kata Li Qinghe dan teringat bahwa Lu Yuan pernah menyebutkan bahwa dia memiliki seorang kakak perempuan. Wajahnya membeku. Di sisi lain, Si Tingsui, yang berada di sampingnya, mengabaikan Lu Yuan yang sedang berjuang dan menoleh untuk melihat Si Tingyu. Si Tingyu berjalan di depan Si Tingsui dan sedikit terkejut. Tingsui, kamu dan Lu Yuan tidak berada di kamp pertahanan yang sama, kan? Ya, ini kasus khusus. Si Tingsui mengangguk. Keadaan khusus apa? Li Qinghe, yang menggendong Lu Yuan, menoleh dengan rasa ingin tahu. Si Tingsui menoleh dan melihat bahwa perjuangan Lu Yuan bahkan lebih intens. Sudut mulutnya berkedut, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh. Kakak Qinghe, seseorang akan mati lemas karenamu. Mendengar ini, Li Qinghe melepaskan Lu Yuan sambil tersenyum dan berkata, kamu sudah menjadi prajurit tingkat 2, bagaimana mungkin kamu mati karena sesak napas? Ini adalah hadiah kecil untuk saudara Yuan. Aku mendengar bahwa adik kecil Yuan telah tampil sangat baik di sini baru-baru ini. Ketika Lu Yuan dilepaskan, dia menyadari bahwa Si Tingyu, Si Tingsui, dan Tracy semuanya menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Meskipun cukup nyaman dipeluk oleh saudari Qinghe seperti ini, mereka harus mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitar untuk saling berpelukan. Betapa memalukannya jika dilihat oleh begitu banyak orang. Bagaimanapun, Lu Yuan merasa bahwa dia selalu berkulit sangat tipis. Dia sedikit malu ditatap oleh mereka, jadi dia dengan tegas mengubah topik pembicaraan. Saudari Qinghe benar. Penampilanku akhir-akhir ini memang cukup bagus. Guru, bukankah kau ingin bertanya mengapa Si Tingsui ada di sini? Biar aku jelaskan padamu. Setelah itu, Lu Yuan menceritakan apa yang terjadi setelah pecahnya gelombang binatang buas. Setelah mendengar cerita Lu Yuan, Li Qinghe dan Si Tingyu sama-sama terkejut. Mata Li Qinghe berbinar saat dia menatap Lu Yuan dan berkata, adik kecil Yuan, kau benar-benar sekuat itu. Kau sudah menjadi komandan resimen pasukan. Dia menepuk bahu Lu Yuan dan berkata dengan puas. Seperti yang diharapkan dari adik kecilku Yuan, kau hebat. Si Tingyu, yang berada di samping, juga mengangguk dan menatap Lu Yuan dengan serius. Baguslah kau bisa berpikir untuk membantu kamp pertahanan lainnya. Lu Yuan sedikit malu dengan pujian mereka. Dia terbatuk dan berkata, kami baru saja kembali. Kami masih harus melapor kepada Komandan Angkatan Darat. Li Qinghe tersenyum dan berkata, ayo pergi bersama. Jadi, beberapa dari mereka pergi mencari Luo Xiu. Setelah Lu Yuan dan Tracy melaporkan situasi tersebut, mereka menemukan bahwa Luo Xiu sebenarnya adalah senior Li Qinghe dan Si Tingyu. Setelah dia mengatur asrama khusus untuk keduanya, dia meminta Lu Yuan untuk membawa mereka ke asrama. Faktanya, Si Tingyu, Si Tingsui, dan bahkan Li Qinghe semuanya baru saja melalui pertempuran besar dan sangat lelah. Mereka semua perlu istirahat sekarang. Ketika dia mendengar bahwa Li Qinghe datang untuk menemuinya segera setelah dia kembali, Lu Yuan sangat tersentuh. 295 Waspadalah terhadap dampaknya. 1. Keesokan paginya, Lu Yuan membuka matanya dan melihat keluar jendela. Langit sudah cerah. Tadi malam, dia juga tinggal di asrama penerima tamu untuk beristirahat. Karena gelombang pasang sebelumnya, dia harus mengendalikan penguasa mekanik dan tidak menutup matanya selama 2 hari berturut-turut. Si Tingsui bukan satu-satunya yang lelah. Dia juga lelah. Setelah istirahat malam yang cukup, Lu Yuan dalam suasana hati yang baik. Berjalan keluar dari kamar, Lu Yuan melirik ke kamar-kamar lainnya. Pintunya tertutup. Itu adalah kamar Li Qinghe, Si Tingyu, dan Si Tingsui. Mereka seharusnya masih beristirahat. Lu Yuan meninggalkan asrama penerima tamu dan pergi ke kafetaria militer. Dalam perjalanan, para penjaga menyambut Lu Yuan dengan gembira ketika mereka melihatnya, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Hampir semua penjaga KAM 257 telah mendengar tentang perbuatan Lu Yuan selama gelombang pasang 2 hari ini. Lu Yuan mengangguk sebagai tanggapan terhadap mereka masing-masing. Dia pergi ke kafetaria untuk membeli sarapan dan kemudian kembali ke asrama penerima tamu. Begitu dia kembali, Lu Yuan mendengar beberapa gerakan di dapur. Dia tertegun sejenak. Dia melihat ke dapur dan melihat punggung tinggi dengan rambut keemasan. Itu adalah Si Tingyu.
Si Tingyu mendengar keributan itu dan berbalik. Ketika dia melihat Lu Yuan, dia tersenyum dan berkata, "Baru bangun, aku sedang membuat sarapan, tolong tunggu sebentar." Oh, Lu Yuan sedikit terkejut. "Guru, kamu bisa memasak." Meskipun Lu Yuan pernah makan beberapa kali di asrama Si Tingyu ketika dia berada di Camp Genius, semuanya dibuat oleh robot cerdas. Lu Yuan tidak pernah tahu bahwa gurunya sendiri benar-benar bisa memasak. Si Tingyu memotong sayuran dan berkata, "Aku hanya tertarik." Lu Yuan melirik sarapan di tangannya dan diam-diam meletakkannya di ruang rune pertempuran. Jarang ada makanan yang dimasak oleh guru, jadi lebih baik tidak mengatakan bahwa dia telah membeli sarapan. Lu Yuan duduk di ruang tamu tanpa suara. Pada saat ini, pintu terbuka dan Si Tingsui keluar. Dia melihat Lu Yuan duduk di sofa di ruang tamu. Dia berhenti sejenak, lalu menutup pintu dan berjalan mendekat. Dia duduk di sofa di samping Lu Yuan. Lu Yuan tersenyum dan menyapa. "Selamat pagi, Si Tingsui." "Ya," Si Tingsui mengangguk. Kemudian, mereka berdua tidak berkata apa-apa. Dengan sangat cepat, Si Tingyu mengeluarkan bubur dan meletakkannya di meja makan. Dia tersenyum dan berkata, "Saatnya sarapan." Si Tingsui berdiri tanpa suara dan berjalan menuju meja makan. Lu Yuan mengikutinya dari belakang. Si Tingyu melirik ke arah pintu dan sedikit mengernyit. "Di mana King He? Aku khawatir saudari King He bermalas-malasan di tempat tidur lagi." Lu Yuan tertawa. Setelah datang ke ibu kota kekaisaran bersama Li King He, mereka tinggal bersama. Lu Yuan cukup akrab dengan kebiasaan hidup Li King He. Li King He mungkin sangat kuat dan berbakat, tetapi dia sebenarnya wanita yang agak malas. Setiap hari, bahkan jika dia tidur sampai dia bangun secara alami, dia masih akan berbaring di tempat tidur untuk sementara waktu, dan bahkan pakaian dalamnya akan dibuang. Lu Yuan telah melihatnya beberapa kali. Ya, sebagian besar berwarna hitam. Barang-barang di rumah juga diletakkan secara acak. Sejujurnya, jika tidak ada robot cerdas, Li King He pasti akan dianggap orang yang tidak berguna dalam hidup. "Aku akan membangunkannya," katanya sambil tersenyum. Si Tingyu mengangguk. Lu Yuan datang ke pintu dan mengetuk. "Saudari King He, saatnya bangun." Sebuah suara teredam datang dari kamar, dan dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya. Lu Yuan membuka pintu dan masuk. Kemudian, Lu Yuan melihat Li King He tergeletak di tempat tidur, ditutupi selimut putih tipis. Lengan dan kakinya yang seputih salju terlihat. Pakaian dalamnya yang hitam juga samar-samar terlihat. Lu Yuan terbatuk-batuk kering dan sedikit tersipu. Namun, Lu Yuan masih diam-diam mengukir gambar itu dalam benaknya. "Wah, ini tidak baik. Ini tidak baik." Ini pertama kalinya dia melihat postur tidur Li King He. "Agak," Lu Yuan berkata, "Kakak King He, saatnya bangun." Rengekan. Ketika Li King He mendengar suara itu, dia perlahan membuka matanya. Kemudian, dia duduk dan mengusap rambut hitamnya yang panjang. Dia meregangkan tubuh dengan malas dan menguap. Kemudian, dia menatap Lu Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Adik Yuan, selamat pagi." Lu Yuan meliriknya dan mendapati selimutnya telah jatuh. Mulutnya berkedut. "Kakak King He, tolong jaga penampilanmu. Lagi pula, aku masih di sini." Li King He menguap dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lagi pula, hanya kau yang melihatnya." Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan matanya berbinar. Dia menatap Lu Yuan dengan senyum jahat. "Adik kecil Yuan, apakah kau ingin melihat lebih banyak?" Mata Lu Yuan berbinar, dan dia sedikit bersemangat. "Benarkah?" Li King He menyipitkan matanya dan memperlihatkan senyum. "Lihat kepalamu." Kemudian, Lu Yuan merasakan seseorang menendang dadanya. Dia terlempar keluar dan menabrak dinding di luar pintu. Kemudian, pintu tertutup. Mulut Lu Yuan berkedut. Dadanya terasa sedikit sesak, tetapi Li King He mengendalikan kekuatannya, jadi dia tidak terluka. Dia hanya sedikit terluka. Cek, dia pikir dia benar-benar akan menunjukkan sesuatu yang lain padanya. Mulut wanita adalah hantu yang berbohong. Lu Yuan melirik pintu yang tertutup rapat dan kembali ke ruang makan tanpa suara. Kemudian, dia melihat wajah dingin Si Tingsui saat dia menatapnya dari sudut matanya. Tatapannya seolah-olah dia sedang melihat sampah. Si Tingyu, yang berada di samping, juga memiliki ekspresi aneh. Dia berkata dengan ekspresi serius, "Bagaimanapun, Tingsui dan aku masih di sini. Kamu dan King He harus berhati-hati dengan citramu." Lu Yuan,
Dia benar-benar telah didengar. Memikirkannya, itu masuk akal. Mereka semua adalah pejuang genetik, dan pintunya tidak tertutup. Akan aneh jika mereka tidak mendengarnya. 296 hati-hati terhadap dampaknya 2. Wajah Lu Yuan awalnya tipis, dan sekarang dia merasa sedikit malu. Dia duduk dengan tenang dan mulai memakan buburnya. Kemudian, dia sedikit terkejut. Rasanya sangat enak, gurunya sangat hebat. Dia tidak hanya kuat, tetapi keterampilan memasaknya juga sangat bagus. Dia mengatakan yang sebenarnya, si Tingyu memang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Minumlah lebih banyak jika kamu suka, si Tingyu tersenyum. Tak lama kemudian, Li Qinghe keluar. Tak lama kemudian, semua orang telah menghabiskan sarapan mereka. Li Qinghe berbaring malas di sofa, seperti ikan asin. Sementara itu, si Tingyu menatap si Ting Sui. Ting Sui, aku akan membawamu kembali ke Kam 306. Ya, si Ting Sui mengangguk. Si Tingyu menoleh untuk melihat Li Qinghe. Qinghe, tunggu aku kembali. Kita akan kembali ke benteng bersama. Ya, tentu. Li Qinghe sedang bermain Candy Crush, jadi dia tidak terlalu memperhatikan jawabannya. Si Tingyu tidak keberatan dan pergi bersama si Ting Sui. Melihat bahwa dia tampaknya sudah bebas sekarang, Lu Yuan duduk di samping Li Qinghe dan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa jaringan pertempuran. Begitu dia duduk, Li Qinghe meletakkan kakinya yang seputih salju di pahanya dan mengubah posisi menjadi lebih nyaman untuk berbaring. Lu Yuan melirik Li Qinghe, yang sedang fokus bermain Candy Crush. Dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian, Li Qinghe tiba-tiba mengerutkan kening dan menendang Lu Yuan dengan kaki kecilnya. Adik kecil Yuan, cepat bantu aku melewati ini. Dia melempar ponsel itu. Lu Yuan mengambil ponsel itu dan mulai memainkannya. Itu sama ketika dia berada di rumah Li Qinghe di ibu kota kekaisaran. Pada saat itu, ponsel Li Qinghe berdering. Seseorang menelepon. Lu Yuan melihatnya. Nama komentar, pria tua bau. Lu Yuan, kakak Qinghe, seseorang menelepon, katanya. Dia mengembalikan ponsel itu ke Li Qinghe. Li Qinghe mengangkat telepon itu. Halo, orang tua, ya. Aku di Kam 257. Saudara Xuan Yuan juga ada di sana. Apakah kamu ingin menemuinya? Li Qinghe melirik Lu Yuan, yang kebingungan. Li Qinghe tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu aku akan membawanya untuk menemuimu. Li Qinghe menutup telepon. Lu Yuan tampaknya sudah menebak dan berkata, Saudari Qinghe, ini. Li Qinghe meregangkan tubuh dengan malas dan menyilangkan kaki kecilnya di paha Lu Yuan. Dia berkata, Tuan tua keluargaku, dia sudah lama mengenalmu dan selalu ingin bertemu denganmu. Kali ini, dia kebetulan berada di garis pertahanan, jadi dia ingin bertemu denganmu. Kita akan pergi ke garis depan nanti. Kau, mulut Lu Yuan berkedut. Apakah orang tuamu adalah kaisar pertempuran bayangan hitam? Menurutmu siapa lagi? Li Qinghe menatap Lu Yuan dengan senyum jahat. Hehehe, apa kau takut? Dia menggunakan kakinya untuk menyodok dada Lu Yuan. Bagaimana mungkin aku takut? Lu Yuan berkata dengan serius. Aku sudah lama menghormatinya, dan merupakan kehormatan bagiku untuk bisa bertemu dengannya. Li Qinghe mengerutkan bibirnya, merasa sedikit bosan. Saat Tingyu kembali, kita akan berangkat jalan-jalan. Baiklah, cepat lulus ujian. Oh, di sisi lain, si Tingyu kembali hanya dalam waktu lebih dari 10 menit. Dengan kecepatannya, dia bahkan tidak perlu semenit pun untuk sampai ke Kam 306, dan perjalanan pulang pergi akan sangat cepat. Alasan mengapa butuh waktu begitu lama mungkin karena dia ingin menjelaskan sesuatu. Setelah masuk, dia melihat Li Qinghe meletakkan kakinya di paha Lu Yuan, dan sudut mulutnya berkedut. Dia berkata pelan, Qinghe, kau bisa kembali sekarang. Mehaem gelombang ayo pergi. Li Qinghe bangkit dan memakai sepatunya. Lu Yuan juga bangkit. Si Tingyu menatap Lu Yuan dengan bingung. Lu Yuan juga ikut. Ya, ayahku ingin menemuinya. Si Tingyu mengangguk mengerti. Mereka bertiga meninggalkan asrama. Li Qinghe meraih bahu Lu Yuan dan terbang ke udara. Angin bersiul, dan pepohonan di bawah hampir berjajar. Lu Yuan terkejut dengan kecepatan prajurit Raja Perang. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah benteng besar. Mereka bertiga terbang menuju pangkalan militer. Karena si Tingyu tidak perlu menemui kaisar perang klan Li, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Yuan dan Li Qinghe. Sementara itu,
Li Qinghe membawa Lu Yuan ke halaman kecil yang jauh di dalam area militer. Mata Lu Yuan menyapu tempat itu dan menemukan bahwa halaman ini sedikit berbeda dari halaman tempat dia bertemu dengan Kaisar Perang Heaven Luo. Halaman itu sangat polos dan tidak memiliki banyak bunga dan tanaman. Li Qinghe mengetuk pintu bersama Lu Yuan, dan sebuah suara datang dari dalam. "Masuklah." Li Qinghe mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Lu Yuan melihat dua orang tua sedang minum bersama di aula. Salah satu dari mereka berkulit putih dan tampak agak kurus dan lemah. Dia mengenakan jubah hitam, yang lainnya berambut putih dan bertubuh sangat kuat. Dia mengenakan pakaian bela diri. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu sedang minum anggurnya dengan gembira. Wajah lelaki tua yang kuat itu penuh dengan sakit hati, dan dia menatap lelaki tua berjubah hitam itu dengan penuh kebencian. Lu Yuan merasakan hawa dingin di hatinya. Apa yang terjadi dengan lelaki tua ini? Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, Li Qinghe berjalan mendekat dan berkata kepada lelaki tua berjubah hitam itu. "Orang tua, aku membawa adik kecil Yuan ke sini." "Apa?" Setelah mendengar ini, lelaki tua berjubah hitam itu meletakkan gelas anggurnya dan berbalik untuk melihat Lu Yuan. Lelaki tua kekar lainnya juga melihat ke arah Lu Yuan dengan senyum di wajahnya. "Oh, adik kecil Yuan, Qinghe, kamu memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Apakah ini kekasih kecilmu?" Bahkan Li Qinghe merasa sedikit mati rasa setelah mendengar kata-kata langsung seperti itu. Dia melotot ke arah Rafael dan berkata, "Rafael tua, kurasa ayahku tidak punya cukup anggur Raja Serangga." "Rafael, wah, kali ini, gilirannya untuk merasa mati rasa." Li Qinghe tertawa terbahak-bahak, lalu menatap Lu Yuan dan berkata, "Kamu Lu Yuan, aku mendengar bahwa di gelombang binatang buas ini, ada seorang anak kecil dari Kam Genius yang memimpin sekelompok penguasa mekanik untuk membantu beberapa kam pertahanan untuk memusnahkan gelombang binatang buas. Itu pasti kamu, kan?" 297 Hati-hati dengan dampaknya 3. "Apa, Lu Yuan itu dia? Aku heran kenapa kedengarannya begitu familiar." Rafael menilai Lu Yuan, lalu menyeringai. "Nak, lumayan, kau sangat cakap di usia yang begitu muda. Kau bahkan lebih kuat dariku saat itu. Aku punya harapan besar padamu." Lu Yuan tersenyum malu. Kedua senior itu terlalu baik. Rafael berkata, "Tapi, kau tidak bisa terlalu bergantung pada hal-hal eksternal. Yang terpenting tetaplah kekuatanmu sendiri." Junior mengerti. Lu Yuan menganggukkan kepalanya dengan serius. Li Qinghe menatap Lu Yuan sambil tersenyum dan berkata, "Monster tua iblis putih, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Anak ini terbangun secara normal dan mampu menuliskan gen tingkat penguasa di peringkat 2. Dia benar-benar mengejar kekuatannya sendiri. Aku bukan tipe orang yang bergantung pada hal-hal eksternal." Gen penguasa tingkat 2, lumayan, nak." Mendengar ini, Rafael menatap Lu Yuan dengan heran. Dia menghela napas dan berkata, "Dulu, aku juga seorang yang terbangun biasa. Saat aku di level 2, aku hanya mengukir gen pemimpin. Aku bekerja keras selangkah demi selangkah dan mempertaruhkan nyawaku untuk sampai ke tempatku sekarang. Jika kau fokus pada dirimu sendiri, kau seharusnya bisa melangkah lebih jauh dariku." Meskipun banyak pewaris memiliki titik awal yang lebih tinggi, mereka tidak memiliki keberanian untuk mengejar tingkat gen yang lebih tinggi. Pada akhirnya, mereka tersesat di antara kerumunan. Titik awal tidak berarti apa-apa. Selama kau memiliki bakat dan ketekunan, kau juga bisa mencapai puncaknya. Mungkin karena mereka berdua adalah orang yang terbangun biasa, Rafael memiliki kesan yang lebih baik tentang Lu Yuan. Lu Yuan mengangguk dengan tatapan serius. "Terima kasih atas bimbinganmu, senior." Meskipun dia berbeda dari senior ini telah mempertaruhkan bahaya di lahap untuk mengukir gen yang lebih kuat dan melangkah ke posisi kaisar pertempuran selangkah demi selangkah. Dapat dikatakan bahwa setiap langkah dipenuhi dengan rasa gentar. Namun, dia hanya perlu berevolusi. Pada akhirnya, dia hanya menghabiskan kristal spiritual, jadi tingkat kesulitannya jauh lebih rendah daripada senior ini. Inilah tepatnya mengapa Lu Yuan sangat menghormati ahli ini yang dapat maju ke level kaisar pertempuran melalui kebangkitan normal. Di samping itu, Li Qinghe menonton sambil tersenyum. Dia meminta Lu Yuan untuk datang sebagian karena dia ingin melihat Lu Yuan. Bagaimanapun, anggota keluarganya yang paling berbakat, Li Qinghe, berbicara tentang Lu Yuan setiap hari. Dia secara alami ingin tahu. Sebagian,
Alasannya adalah dia berharap dapat menggunakan perbuatan Rafael untuk menginspirasi Lu Yuan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang yang terbangun biasa. Meskipun Lu Yuan sekarang lebih kuat dari Rafael di masa lalu, dan ia mampu merekam gen tingkat Lord di tahap kedua, tahap selanjutnya dari penulisan gen tingkat King, tingkat Emperor, dan bahkan tingkat Overlord adalah yang paling sulit. Sisa-sisa keinginan dalam gen-gen ini jauh melebihi gen di bawah tingkat King. Ini juga alasan mengapa ada begitu banyak petarung tingkat 4, tetapi jumlah petarung tingkat King dan di atasnya semakin berkurang. Sekarang, tampaknya efeknya tidak buruk. Lu Yuan jelas menerimanya. Li Xinghai sangat senang. Ia berkata sambil tersenyum. Kau tidak buruk. Gadis Qinghe ini benar-benar beruntung bisa bertemu dengan seorang jenius sepertimu dalam sebuah misi. Kaisar pertempuran senior, kau terlalu baik, kata Lu Yuan, sedikit malu. Li Xinghai sedikit melambaikan tangannya dan berkata, Qinghe memanggilku tuan tua, kau adalah adik laki-laki yang dibawa kembali oleh Qinghe, jadi kau juga bisa memanggilku tuan tua. Lu Yuan tertegun sejenak, lalu ia tersenyum dan berkata, orang tua, Rafael, yang berada di samping, juga tertawa. Jarang sekali bertemu dengan junior yang berbakat seperti itu. Jika kau memiliki masalah di masa depan, kau dapat mencari orang tua ini. Aku mengerti. Terima kasih, Rafael tua. Sungguh luar biasa tiba-tiba memiliki dua pendukung tingkat kaisar pertempuran. Adikku Qinghe masih yang terbaik. Oh, Emi baik, dan tuan tua Adams baik padanya. Lu Yuan sedang memikirkan hal-hal acak. Setelah itu, Li Xinghai dan Rafael mengobrol dengan Lu Yuan sebentar. Li Qinghe kemudian pergi bersama Lu Yuan, tidak mengganggu kedua lelaki tua itu minum 298 kembali, jumlah kredit yang luar biasa 1. Setelah meninggalkan halaman, Li Qinghe menatap Lu Yuan dan berkata sambil tersenyum. Adik kecil Yuan, aku harus segera kembali. Apakah kamu ingin kembali bersamaku? Lu Yuan tertegun, lalu dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku datang ke sini untuk misi dari Kam Genius. Meskipun gelombang binatang buas telah berakhir, Kam Genius seharusnya segera datang untuk menjemput kita. Pada saat itu, aku akan pergi bersama yang lain. Li Qinghe mengangguk sedikit. Itu bagus. Aku akan mengirimmu kembali. Lu Yuan mengangguk. Setelah itu, Li Qinghe mengirim Lu Yuan kembali ke Kam 257 dan menyuruhnya untuk kembali lebih awal selama hari-hari istirahatnya setelah kembali ke ibu kota kekaisaran. Kemudian, dia kembali ke benteng. Sebelum Lu Yuan dapat kembali ke asramanya, seorang penjaga datang kepadanya dan memberi hormat kepadanya. Komandan tentara, komandan resimen ingin kamu pergi. Oh, Lu Yuan tertegun dan mengangguk. Aku mengerti. Dia tiba di kantor komandan angkatan darat, dan mendapati bahwa dia bukan satu-satunya orang di sana. Mark, Zhu Zhengyang, Yan Jing, dan siswa perkemahan jenius lainnya semuanya ada di sana. Luo Xiu, Jiang Ming, dan Tracy juga ada di sana. Melihat Lu Yuan masuk, semua orang menoleh. Komandan resimen, ada yang bisa saya bantu? Luo Xiu mengangguk dan tersenyum. Perkemahan jenius telah memberitahu kami bahwa gelombang binatang buas telah berakhir, dan kami akan segera membawa Anda kembali. Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Mata Mark membelalak. Kita akan kembali. Semua orang sedikit terkejut. Ini lebih cepat dari yang mereka duga. Mereka pikir mereka harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Ya, Luo Xiu mengangguk. Dia seharusnya datang untuk menjemputmu segera. Kami akan mengantarmu nanti, Jiang Ming menyeringai. Tracy menatap Lu Yuan dengan tatapan rumit, lalu tersenyum. Lu Yuan, ingatlah untuk kembali dan bermain saat kamu senggang. Ya, Lu Yuan mengangguk dengan serius. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, Luo Xiu tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan komunikatornya. Dia berkata sambil tersenyum, mereka sudah memberitahu kita. Mereka akan tiba di sini sekitar 10 menit lagi. Ayo pergi ke pelabuhan antariksa. Luo Xiu berdiri dan, bersama dengan Jiang Ming dan Tracy, memimpin Lu Yuan dan yang lainnya keluar. Ketika mereka tiba di pelabuhan antariksa, Lu Yuan menemukan bahwa ada banyak penjaga di sana, termasuk Groth dan timnya dari tim 22. Mark dan yang lainnya juga telah bertemu dengan teman-teman mereka. Beberapa dari mereka berjalan ke arah rekan satu tim mereka. Ketika Groth melihat Lu Yuan berjalan mendekat, dia membuka lengannya dan memeluk Lu Yuan. Dia menepuk punggung Lu Yuan dan berkata sambil tersenyum.
Tadi malam aku dengar dari yang lain kalau kau menginap di tempat lain dengan beberapa wanita cantik. Kami ingin mengadakan pesta perayaan untukmu, tapi kau tidak kembali. Buka saja kesendirianmu. Lu Yuan tersenyum meminta maaf. Maaf, Kapten. Aku benar-benar ada urusan kemarin. Lain kali, kalau kau ada waktu luang, datanglah ke ibu kota dan aku akan mentraktirmu makan. Yang Qiu menyeringai dan menepuk bahu Lu Yuan. Bukankah kau bilang begitu? Saat kami meninggalkan angkatan darat dan datang ke ibu kota untuk mencarimu, jangan menarik kembali kata-katamu. Tentu saja tidak akan. Beberapa dari mereka tertawa saat mereka saling mengucapkan selamat tinggal. Tak lama kemudian, sebuah jet tempur hitam tiba di pelabuhan antariksa dan berhenti. Itu adalah Meneltarion yang ditumpangi Lu Yuan dan yang lainnya ketika mereka datang dari Camp Genius. Groth dan yang lainnya memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka menepuk bahu Lu Yuan. Lu Yuan, kau harus pergi. Baiklah, Lu Yuan mengangguk. Sampai jumpa lain waktu. Lu Yuan tersenyum dan berbalik untuk berjalan menuju Neltarion. Di sampingnya, Mark dan yang lainnya juga mengucapkan selamat tinggal kepada rekan satu tim mereka dan berjalan menuju Neltarion. Bahkan sebelum dia naik jet tempur, Lu Yuan mendengar suara Luo Xiu, divisi ke-257. Salut, Lu Yuan dan yang lainnya terkejut. Mereka berbalik dan melihat bahwa semua orang memberi hormat kepada mereka dengan wajah serius. Lu Yuan merasa sedikit masam di hatinya, tetapi dia, bersama dengan Mark dan yang lainnya, juga memberi hormat kepada Legiun ke-257 dengan ekspresi serius. Setelah itu, beberapa dari mereka berbalik dan menaiki Neltarion. Di dalam Neltarion, selain Lu Yuan dan beberapa lainnya, ada juga beberapa siswa lain dari Camp Genius. Mereka semua adalah pejuang genetik tingkat 2 dan tingkat 3. Pada saat itu, mereka telah tiba di kapal pengangkut yang sama dengan Lu Yuan dan yang lainnya. Beberapa dari mereka masih tampak pucat, mungkin karena mereka telah terluka selama gelombang binatang buas dan belum pulih sepenuhnya. Saat melihat Lu Yuan, mata semua orang berbinar dan mereka tersenyum gembira. Ini Junior Lu Yuan. Junior Lu Yuan, kami telah membicarakanmu akhir-akhir ini. Bukankah penguasa mekanikmu terlalu kuat? Dia seorang diri membantu 6 kamp pertahanan untuk memblokir gelombang binatang buas. Itu benar. Kali ini, aku merasa bahwa semua siswa di Camp Genius kami, termasuk para senior, mungkin tidak memiliki banyak kredit akademik sepertimu. Lu Yuan tersenyum pada mereka, sedikit malu. Pada saat ini, Si Ting Feng, yang duduk di belakang mereka, mengangkat tangannya dan tersenyum pada Lu Yuan dan Mark. Ah Yuan, Mark, ke sini. Mata mereka berbinar dan mereka berjalan mendekat. Lu Yuan berjalan di sepanjang koridor dan melihat Si Ting Sui. Dia duduk dengan tenang di kursi dekat jendela. Melihat Lu Yuan datang, dia mengangguk sedikit. Padanya, di sebelah Si Ting Sui ada seorang wanita muda cantik dengan rambut oranye pendek, yang langka. Ketika dia melihat Si Ting Sui mengangguk pada Lu Yuan, dia membelalakan matanya dan menatap Lu Yuan lalu Si Ting Sui dengan ekspresi aneh. Setelah Lu Yuan berjalan mendekat, dia pindah ke sisi Si Ting Sui dan berkata dengan ekspresi terkejut. Xiao Xue, kamu benar-benar mengangguk pada Lu Yuan tadi. Ini pertama kalinya kamu menyapa seorang anak laki-laki. Tapi Lu Yuan benar-benar tampan. Dan dia sangat kuat. Dia benar-benar membantu kita mempertahankan Camp 306 begitu lama. Aku ingin berteman dengannya sebelumnya, tetapi dia hanya melihatmu, bersalju, dan melarikan diri. 299 kembali, jumlah kredit yang luar biasa 2. Wajah dingin Si Ting Sui membeku. Dia melotot ke arah gadis berambut oranye itu dan berkata dengan dingin. Diam kau. Gadis berambut oranye itu seperti binatang kecil yang ketakutan. Dia sedikit gemetar dan memberikan, yang sedih sebelum tidak berani mengatakan apapun lagi. Si Ting Sui diam-diam mengalihkan pandangannya dan melihat keluar jendela. Telinganya sedikit merah. Lu Yuan dan Mark pergi ke barisan Si Ting Feng. Ada 2 kursi kosong di samping Si Ting Feng. Dia tersenyum dan berkata, aku meninggalkannya khusus untuk kalian. Kemarilah dan duduklah. Mereka berdua duduk. Si Ting Feng menatap Lu Yuan dengan tatapan aneh di matanya. Kulit kepala Lu Yuan menjadi mati rasa karena tatapan Si Ting Feng. Sudut mulutnya berkedut, dan dia diam-diam mundur, menyilangkan lengannya di depannya. Senior Si Ting Feng, aku serius, aku suka perempuan. Jadi, aku minta maaf, tapi kau orang baik. Wajah Si Ting Feng menegang.
Dia memutar matanya, lalu tertawa dengan riang. Yuan, aku harus mengakui bahwa aku sedikit iri padamu. Kali ini, kau telah membuat gebrakan besar. Berdasarkan prestasi militermu, kau seharusnya menjadi siswa dengan prestasi militer terbanyak di seluruh perkemahan jenius kita. Dalam rentang waktu sebulan yang singkat setelah memasuki sekolah, sungguh. Dia menggelengkan kepalanya dan mengacungkan jempol pada Lu Yuan. Di sampingnya, Mark menatap Lu Yuan dengan ekspresi getir. Senior Ting Feng, jangan katakan lagi. Aku hampir menangis. Aku hanyalah seorang prajurit logistik selama gelombang binatang buas. Aku hanya bisa menyaksikan Yuan memimpin penguasa mekanik untuk membunuh. Aku sudah selesai menghitung kreditku kali ini. Mark mendesah. Ketika si Ting Feng dan Lu Yuan mendengar itu, mereka menatap Mark dengan simpati. Lu Yuan terbatuk. Batuk, senior, bertarung bukanlah kejahatan. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Lagi pula, siapa yang akan tahu bahwa kelas pembunuh akan bertanggung jawab atas logistik selama gelombang binatang buas? Jika itu adalah kam lain, ketika para monster menyerbu ke kota, departemen pembunuhan akan tetap berguna. Namun, bahkan tidak ada monster yang menyerbu ke gerbang kota, apalagi yang menyerbu ke kota. Tentu saja, Mark tidak punya cara untuk mendapatkan lebih banyak kredit akademik. Mark menghela napas dalam-dalam dan bersandar di kursinya, menunjukkan bahwa dia tidak ingin berbicara. Saat mereka mengobrol, Neltarion lepas landas dan terus menjemput orang-orang dari kam pertahanan lainnya. Dengan sangat cepat, setelah semua orang kembali, Neltarion lepas landas, melesat melintasi langit, dan terbang ke arah ibu kota kekaisaran. Ibu kota kekaisaran, Kam Genius. 5 Messiah Neltarion mendarat di alun-alun. Satu persatu, para siswa dan guru keluar. Beberapa orang berbicara dan tertawa, beberapa berekspresi muram, dan beberapa bahkan bermata merah dan sedikit menangis. Lu Yuan mengetahui dari petarung itu bahwa beberapa siswa jenius telah tewas dalam gelombang binatang kali ini. Banyak siswa jenius lainnya terluka parah. Namun, dengan efek ramuan penyembuh dan kemampuan prajurit genetik tipe penyembuh, bahkan jika anggota tubuh mereka hilang, mereka masih dapat disambungkan kembali. Ini bukan apa-apa. Namun, siswa yang mati tidak akan dapat kembali. Tidak hanya para siswa, tetapi bahkan beberapa guru telah meninggal. Tidak seperti para siswa, semua guru berada di garis depan untuk menangkis gelombang binatang. Mereka menghadapi binatang tingkat raja dan kaisar, yang bahkan lebih berbahaya. Setelah semua orang berkumpul, kepala sekolah berambut abu-abu itu naik ke udara dan melayang di udara. Wajahnya juga sedikit pucat, dan auranya jauh lebih lemah daripada terakhir kali mereka berkumpul dan berangkat. Mark berseru dengan suara rendah, kepala sekolah tua itu tampaknya terluka. Dia seharusnya menjadi kaisar pertempuran lingkaran besar, kan? Bahkan dia terluka. Si Ting Feng melirik Mark dan berkata, "Kudengar wakil rektor tua membunuh 4 raja binatang buas di garis depan. Dia sangat kuat, seperti yang diharapkan dari kepala sekolah tua." Pupil Mark mengerut, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Lu Yuan juga menatap kepala sekolah berambut abu-abu itu dengan heran. Bagi Lu Yuan saat ini, seorang kaisar perang masih agak jauh. Dia masih menunggu untuk menerobos ke peringkat ketiga. Pada saat ini, suara bermartabat wakil rektor tua itu terdengar. Misi ini berakhir di sini. Terlepas dari beberapa individu, kinerja Anda dalam gelombang binatang buas tidak buruk. Ini sangat bagus, itu tidak mempermalukan reputasi perkemahan jenius kita. Saya yakin Anda telah melihat kekejaman gelombang binatang buas dan bahaya zona terlarang setelah gelombang binatang buas ini. Kalian adalah para jenius kekaisaran, dan garis pertahanan perbatasan masa depan kekaisaran akan membutuhkan dukungan kalian. Aku bertanya-tanya, apakah kalian percaya diri? Semua orang meliriknya. Setelah mengalami gelombang binatang buas, mata kebanyakan orang tampak tajam. Ya, semua orang meraung. Pria tua berambut abu-abu itu mengangguk puas tanpa suara. Kubu jenius telah menghitung manfaat dan hadiah militer kali ini. Adapun kredit akademik, mereka akan didistribusikan nanti. Saat ini, aku ingin memberikan pujian khusus kepada seorang siswa. Setelah mendengar ini, hampir semua orang menatap Lu Yuan. Tatapan mereka sangat rumit. Ada rasa iri, kaget, hormat, dan cemburu. Bisikan bisa terdengar terus-menerus. Melihat tindakan semua orang, tetua berambut abu-abu itu tersenyum dan menatap Lu Yuan. Senyum muncul di wajahnya yang berwibawa.
Sepertinya kalian semua tahu tentang itu. Itu benar, orang yang ingin aku puji kali ini adalah siswa tahun pertama, Lu Yuan. Kalian semua harus tahu tentang siswa Lu Yuan. Bagaimanapun, dia memasuki tempat ke-25 pada peringkat kekuatan di bulan pertama sekolahnya. Tentu saja, yang ingin aku puji hari ini adalah kinerja siswa Lu Yuan dalam gelombang binatang buas. Dia tidak hanya membantu KAM 257 menghalangi gelombang binatang buas, mencegah gelombang binatang buas memasuki KAM pertahanan sama sekali, mengurangi tingkat korban seluruh legiun menjadi kurang dari 3%, dia bahkan membantu 6 KAM pertahanan menghalangi gelombang binatang buas setelah gelombang binatang buas berakhir, secara tidak langsung menyelamatkan nyawa sejumlah besar prajurit. 300 kembali, jumlah kredit yang luar biasa 3. Banyak siswa yang tahu sedikit tentang situasi tersebut tetapi tidak begitu jelas tentang detailnya membelalakkan mata mereka karena terkejut. Mereka secara pribadi telah mengalami betapa mengerikannya gelombang binatang buas itu. Mampu menjaga gelombang binatang buas di luar tembok kota dan mengurangi tingkat korban hingga di bawah 3%, ini terlalu konyol. Tidak hanya itu, dia bahkan memiliki kekuatan untuk membantu 6 KAM lainnya. Apakah dia masih manusia? Saya, sebagai kepala KAM jenius, berpikir bahwa tindakan seperti itu harus dipuji. Oleh karena itu, untuk misi ini, siswa Lu Yuan akan menerima hadiah sebesar 1,5 juta kredit. Setelah mendengar ini, suasana tiba-tiba membeku. Seluruh alun-alun menjadi sunyi. Semua orang membelalakkan mata mereka dan menatap Lu Yuan dengan kaget. Ini adalah jumlah yang sangat besar dari 1,5 juta kredit akademik. Bahkan banyak guru tingkat raja mungkin tidak dapat memperoleh begitu banyak kredit. Dan Lu Yuan hanya seorang siswa tahun pertama, tetapi dia dihargai dengan begitu banyak. Setelah hening sejenak, keributan pecah. F***, 1,5 juta kredit akademik. Berapa banyak hal baik yang bisa kamu beli dengan ini? Bukankah ini terlalu banyak? Tidak peduli seberapa besar kontribusi Lu Yuan, dia seharusnya tidak diberi begitu banyak kredit, kan? Apa yang kamu tahu? Itu adalah gelombang binatang buas yang menutupi total 7 KAM pertahanan. Itu setara dengan menyelamatkan puluhan ribu penjaga. Terlebih lagi, jika gelombang binatang buas memasuki daratan, siapa yang tahu berapa banyak kerugian yang akan mereka derita. Aku ingat bahwa junior Lu Yuan juga memperoleh sejumlah besar kredit akademik ketika dia menjual berbagai harta sebelumnya, kan? Jika itu masalahnya, kredit akademik junior Lu Yuan pasti lebih dari 2 juta, kan? Semua orang terkejut, dan mata mereka bersinar dengan cahaya hijau saat mereka melihat Lu Yuan. Junior yang baru saja memasuki sekolah selama sebulan ini mungkin adalah siswa terkaya di seluruh KAM jenius. Lu Yuan juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka memiliki begitu banyak kredit. Dia sudah memiliki 892.500 kredit, dan dengan 1,5 juta yang dimilikinya sekarang, dia memiliki lebih dari 2 juta kredit. Dia sudah bisa membeli kilatan gen transenden tipe spasial. Selama gen yang berkedip itu terukir, kecepatan Lu Yuan tidak akan dianggap sebagai titik lemah. Bahkan bisa dianggap sebagai titik kuat. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu kreditnya tiba. Si Ting Feng dan Mark memandang Lu Yuan dengan iri. Terutama Mark, dia bisa membayangkan bahwa dia mungkin tidak memiliki banyak kredit. Sekarang dia memiliki Lu Yuan sebagai pembanding, dia hampir menangis. Baiklah, setelah mengalami gelombang binatang buas, aku yakin kalian semua sangat lelah. Selamat beristirahat hari ini, bubar. Baru kemudian semua orang berjalan ke area asrama berdua dan bertiga. Semua orang yang melewati Lu Yuan akan menatapnya dari waktu ke waktu. Beberapa dari mereka memiliki hubungan yang baik dengan Lu Yuan dan bahkan tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Junior Lu Yuan, kamu luar biasa. Junior Lu Yuan, ada begitu banyak pujian. Kamu harus mentraktir kami. Junior Lu Yuan, apakah senior ini cantik? Bagaimana kalau aku menjadi pacarmu? Petik 2. Lu Yuan merasa tidak berdaya tentang ini. Dia masih terlalu luar biasa. Pada saat ini, Yang Ping berlari. Kakak Yuan, senior Ting Feng, senior Mark. Ping kecil, kemana kamu pergi tadi? Yang Ping terdiam. Jet tempur yang kami bawa kembali tidak sama dengan milikmu. Ada begitu banyak orang di alun-alun, tetapi aku tidak dapat menemukanmu. Kemudian, dia menatap Lu Yuan, matanya bersinar. Wajah Lu Yuan menjadi gelap ketika dia melihat tatapan Yang Ping.
Jika kamu berani memeluk pahaku di sini, aku akan membunuhmu hari ini. Lu Yuan sangat memahami ketidakberdayaan Yang Ping. Gerakan Yang Ping membeku dan dia tersenyum canggung. Kakak Yuan, bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu di depan umum? Tapi bukankah kamu sedikit terlalu galak? Aku bisa mendengar rumormu bahkan di belakang garis pertahanan. Kamu tidak tahu, tetapi banyak apoteker wanita adalah penggemarmu. Oh, benar, aku juga. Penggemarmu? Sementara Yang Ping berbicara tanpa henti, Lu Yuan dan yang lainnya kembali ke asrama.